udah dijelaskan sama Mas Andres adalah kalau misalnya kita mau investasi di Mandiri Sekuritas itu kita harus buka rekening dulu. Nah, kita untuk buka rekeningnya ini Bapak Ibu, saya cepat aja ya, kalau misalnya kita buka rekening, kita sebenarnya ada dua metode. Pertama, kita bisa buka online di register.mos.co.id. Dokumennya seperti yang sudah saya tuliskan di sini, ada KTP, NPWP, cover buku tabungan, kita minta selfie-nya juga, dan sampel tanda tangan. Kenapa kita butuh sampel tanda tangan? Karena proses registrasi kita sekarang udah full digital. Kita tidak perlu lagi print dokumen, tanda tangan basah, tapi khusus untuk nasabah Bank Mandiri gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya rekening Bank Mandiri, bisa digunakan untuk di-link-kan ke rekening efek Mandiri Sekuritasnya supaya bisa proses registrasinya lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pun tetap bisa, tinggal nanti isi form aja. Bisa di-download di website kita di mos.co.id. Nanti formnya ada di sana. Nanti kalau misalnya memang butuh asistensi untuk pengisian rekening, pengisian formnya nanti bisa kita bantu juga gitu ya. Mungkin bisa lewat Mas Denny atau Mas Andres gitu ya. Pokoknya kita siap untuk membantu proses semua untuk membuka rekening di Mandiri Sekuritas dan mulai berinvestasi. Nah, tentang obligasi sendiri, di Mandiri Sekuritas itu sebenarnya kita posisinya sebagai apa? Kalau Mandiri Sekuritas itu kita seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, kita adalah penjamin emisi untuk berbagai macam obligasi dan saham korporasi. Tapi dari segi brokerage, kita juga aktif dalam melakukan brokerage di pasar sekunder untuk obligasi korporasi maupun pemerintah. Kita juga bantu pemerintah melalui DJPPR untuk proses lelang surat utang negara, dan kita juga sudah menjadi mitra distribusi SBN Retail sejak tahun 2019. Jadi kalau bisa dibilang di surat utang itu kita di segi institusi ataupun di sisi retail kita cukup aktif ya untuk menjual produk investasi tersebut. Tadi mungkin Mas Andres juga bilang kalau misalnya surat utang itu atau obligasi itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah obligasi korporasi, yang sudah pasti ini adalah yang diterbitkan oleh perusahaan. Kenapa perusahaan terbitkan obligasi itu tujuannya jelas untuk melakukan financing untuk proyeknya, atau misalnya mereka butuh modal usaha, atau kadang-kadang misalnya mereka butuh refinancing untuk pembayaran hutang-hutang sebelumnya, itu biasanya mereka juga menggunakan obligasi. Alasannya karena biasanya secara proses itu lebih cepat dibandingkan dengan pinjam hutang ke bank, atau secara cost of fund mereka juga biasanya lebih murah seperti itu. Jadi memang lebih menguntungkan untuk sebuah perusahaan untuk melakukan issuance obligasi dibandingkan meminjam dana ke bank. Kalau misalnya obligasi pemerintah, ini adalah yang diterbitkan oleh negara. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar yang namanya SBN Retail dalam beberapa waktu lalu. Baru selesai hari ini kami sudah jadi mitra distribusi untuk produk seperti ORI atau obligasi retail Indonesia. Kami juga sudah jadi mitra distribusi untuk saving bonds retail, sukuk retail, dan juga sukuk tabungan gitu ya. Jadi untuk produk-produk itu juga sudah dipercayakan kepada Mandiri Sekuritas sebagai mitra distribusinya. Mungkin next saya mau kasih aja beberapa hal yang bisa kita lihat nih kalau misalnya kita mau membeli obligasi korporasi, kira-kira consideration-nya itu apa aja yang bisa kita lihat. Ini adalah salah satu contoh sebuah perusahaan yang mungkin Bapak Ibu cukup familiar, yaitu Aneka Gas Industri. Saat ini sedang kami buka book building-nya untuk bisa dipesan oleh investor-investor di Mandiri Sekuritas. Ada banyak informasi yang bisa kita lihat kalau misalnya kita ingin membeli obligasi, bagaimana cara kita menentukan keputusan kita untuk membeli obligasi tersebut. Pertama yang bisa kita lihat adalah rating. Rating ini biasanya diberikan oleh rating agency seperti Fitch dan Pevindo yang paling umum di Indonesia gitu. Rating itu kalau misal investment grade paling tinggi itu adalah triple A, lalu double A, single A, dan yang paling rendah itu ada triple B. Jadi ini bisa jadi salah satu consideration bagaimana Bapak Ibu akan melakukan investasi di sebuah produk obligasi korporasi. Semakin tinggi ratingnya, makin ke arah triple A atau double A, itu otomatis secara risiko lebih rendah. Karena agensi rating itu melihat kalau misalnya kemampuan dari sebuah perusahaan untuk membayar kembali utang-utangnya itu
lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan dengan ratingnya lebih rendah gitu ya. Lalu selain itu Bapak Ibu juga bisa lihat bidang usahanya juga akan kita displaykan. Bidang usahanya itu kira-kira apa? Sekarang kita lagi ada di masa pandemi, di mana banyak sekali lini bisnis atau industri yang terpengaruh oleh pandemi corona ini ya. Jadi mungkin itu bisa juga jadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat-lihat kira-kira bisnis dari perusahaan yang sedang mau menerbitkan obligasi ini apakah terpengaruh oleh corona gitu. Apakah secara ongoingnya ke depan apakah tetap sehat walaupun dipengaruhi oleh corona ini. Apabila sehat itu pasti bisa jadi salah satu pertimbangan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam obligasi korporasi tersebut. Lalu untuk minimum pembeliannya memang saat ini secara umum untuk pembeliannya memang masih tinggi, di mana obligasi korporasi biasanya dijual minimumnya itu 1 miliar rupiah dan kelipatan 1 miliar rupiah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebuah perusahaan ingin membuka jalur untuk nasabah-nasabah retail atau individu untuk membeli obligasi tersebut gitu. Jadi kadang-kadang memang ada biasanya melakukan retailisasi untuk obligasi ini, contohnya seperti industri-industri perbankan atau industri-industri multi finance, mereka jualnya di bawah 1 miliaran, mungkin bisa 1 juta, 5 juta, bisa 50 juta. Jadi mulai banyak emiten-emiten yang membuka kesempatan untuk nasabah retail untuk berinvestasi di surat utang mereka seperti itu. Selain dari faktor-faktor ini, ada juga hal lain yang bisa dikonsider oleh Bapak Ibu semua. Contohnya seperti laporan keuangannya gitu ya. Laporan keuangannya seperti apa, itu akan kami berikan di dokumen teaser yang di sini berisi informasinya cukup lengkap tentang lini bisnis usaha yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Di sini juga biasanya mereka juga akan memberikan informasi tentang laporan keuangannya secara dalam 3 tahun terakhir biasanya ya. Dan di situ juga ada rasio-rasio yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menganalisa sendiri kira-kira kira-kira kondisi keuangan perusahaan ini cukup nggak ya kalau misalnya katakanlah saya mau investasi di sini sama 3 tahun ke depan gitu. Kira-kira mereka mampu nggak kalau misalnya saya mau berinvestasi di sini gitu. Jadi apakah mereka bisa membayar kembali pokoknya di 3 tahun di masa jatuh tempo, dan apakah mereka bisa memberikan kupon secara berkala kepada saya. Nah, untuk obligasi korporasi sendiri itu memberikan kuponnya cukup bagus untuk cash flow Bapak Ibu semua, di mana kuponnya itu dibayarkan pada umumnya setiap 3 bulan sekali gitu ya. Jadi nanti biasanya kita juga memberikan sih kalkulatornya, kira-kira Bapak Ibu tiap 3 bulan itu dapatnya berapa sih, nanti Bapak Ibu bisa ngitung sendiri di sana. Nah, ini untuk obligasi korporasi. Nah, untuk obligasi pemerintah, kita juga kan tadi saya sudah bilang, kita sudah menjadi mitra distribusi untuk surat berharga negara retail atau SBN retail ya. Di sini kita bisa belinya secara online Bapak Ibu, jadi mudah sekali. Platform yang kita gunakan masih web based di sbn.mos.co.id. Terakhir produk yang kita jual adalah ORI 17. ORI 17 ini beda, SBN pada umumnya itu berbeda ya dari obligasi korporasi, karena dari segi tiket size atau minimum pemesanannya itu bisa dilihat di sini adalah 1 juta dan kelipatan 1 juta, jadi benar-benar ditargetkannya itu untuk nasabah-nasabah individu. Kalau misalnya kita lihat dari return-nya itu 6,4%, dan obligasi itu pajaknya itu cuma 15% saja. Kalau misalnya kita bandingkan dengan deposito, deposito itu kan pajaknya 20% ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya obligasi ini pajaknya lebih rendah gitu dibandingkan deposito. Dan ini semua pembeliannya udah melalui online. Ini mungkin saya sebagai contoh aja karena kebetulan untuk ORI 17 sendiri sudah selesai masa penawarannya hari ini tadi pagi. Tapi tentu aja nanti kalau misalnya ada penawaran-penawaran lain, kami karena sudah menjadi mitra distribusi, ke depannya kita akan selalu menjadi mitra distribusi untuk produk SBN retail ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibandingkan ya, ORI 17 ini yang kemarin itu, saya mungkin bisa kasih sedikit informasi juga. Inflasi itu per bulan Mei di 2,19%, itu salah satu faktornya karena corona juga.
Deposito itu return-nya itu yang diberikan secara gross in average 12 bulan itu 5,35%. Dan government bond yield 3 tahun itu 6,3%. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita membeli obligasi retail ini gitu, itu sudah memberikan kita spread yang lebih tinggi dibandingkan kita berinvestasi di deposito gitu Bapak Ibu. Jadi dan juga pajak yang diberikan itu ditawarkan lebih rendah dibandingkan pajak dari deposito sendiri. Ini kalau misalnya ORI 17. Kalau misalnya kita bandingkan dengan produk corporate bonds ya, seperti yang tadi saya berikan contohnya seperti Samator, itu kan memberikan return-nya itu sekitar 9, sekian persen gitu. Pajaknya juga sama 15%. Jadi kalau misalnya bisa dibilang investasi, kalau misalnya ada obligasi dari perusahaan ditawarkan ke nasabah retail, atau ada obligasi pemerintah yang ditargetkan nasabah retail, menurut saya itu baik banget untuk Bapak Ibu melakukan investasi di produk-produk tersebut karena secara spread dan secara imbal hasil yang diberikan itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang Bapak Ibu bisa dapatkan daripada Bapak Ibu masuk ke deposito gitu. Selain itu untuk obligasi sebenarnya sama kayak deposito, return yang kita dapatkan adalah cash flow gitu ya. Jadi kalau misal obligasi korporasi itu kita dapat cash flow tiap 3 bulan, untuk obligasi negara retail ini kita dapat cash flow tiap 1 bulan sekali gitu. Jadi apabila Bapak Ibu tanya kira-kira di masa pandemi ini yang bagus tuh investasinya apa? Ya memang obligasi yang memberikan kita cash flow secara berkala ini memang adalah opsi yang paling baik gitu. Karena kita mungkin ada dana yang nganggur, kemarin kita mungkin lebaran ada THR dananya nggak kepake, ya udah lebih baik kalau misalnya ada kesempatan untuk masuk ke produk-produk seperti ini, ya kita coba investasikan ke sana gitu. Jadi dengan harapan ya mungkin tahun depan kalau misal kondisinya semua ini sudah membaik ya kita bisa spend dana kita di sana gitu. Nah, dan kalau misalnya cash flow sendiri tiap bulan atau tiap 3 bulan nanti kita bisa masuk ke mana? Itu kan kita bisa ada option untuk buat untuk konsumsi. Kita tentu aja punya kebutuhan